air itu pergi ke mana? Ke Mahaba. Nah, ya benar. Sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Mungkin buka bukunya halaman halaman 11. Selain sinar matahari, air merupakan bagian dari mengambil kehidupan. Tanpa air tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air di bumi terpisah dalam berbagai wujud. Ada yang di lautan, daratan, sungai, udara, salju, dan lainnya. Secara keseluruhan, volume air di bumi ini selalu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang karena ada laut, air atau siklus hidrologi. Ya, ganti, Davi. Siklus hidrologi menggambarkan sirkulasi air yang mengikuti peristiwa mulai dari laut ke atas sungai, dari atas sampai ke kanan dan dari kanan kembali ke laut lagi. Siklus hidrologi dapat diuraikan sebagai berikut. Semua air yang berada di laut maupun di darat akan menguap ke atmosfer menjadi uap air. Peristiwa dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu 1. Air laut menguap menjadi awan. 2. Awan menurunkan air hujan sehingga melalui sungai menuju laut. Ada yang terserap ke dalam perut bumi, dan ada pula yang membentuk keping-keping salju. Jadi, Volume air di bumi ini selalu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang karena ada taur air atau siklus hidrologi. Sekarang Ibu mau tanya, ada berapa tahapan siklus air? Evaporasi kedua, kondensasi ketiga, infiltrasi, terus infiltrasi yang nomor 4 dan nomor 3, presipitasi. Nah, penguapan dari air laut atau danau itu disebut dengan proses apa? Evaporasi. Nah,
Nah, jadi sekitar 70% di bumi ini tertutup oleh air. Nah, manusia juga banyak dan sering sekali menggunakan air, salah satunya seperti mandi, minum, terus mencuci sepeda, menyiram tanaman, merapikan. Ya, ada banyak sekali. Nah, dan juga air di sini tidak akan pernah habis meskipun sering kali digunakan. Hal itu dikarenakan adanya siklus air. Nah, sekarang apa yang disebut dengan siklus air? Siklus air di sini adalah sirkulasi atau perputaran air dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Seperti contoh yang tadi, dari kondensasi, dari evaporasi ke kondensasi, presipitasi, dan juga yang terakhir infiltrasi, yaitu penyerapan air oleh tanah. Nah, sekarang Ibu mau kalian membuat skema siklus air seperti ini. Kalian bawa pensil warna yang udah. Nah, kalian mewarnai gambar ini. Terus setelah diwarnai, dengerin dulu ya. Perhatikan. Jadi ya. Nah, setelah Ibu bagikan gambar ini, kalian menggambarkan ini, diwarnai, ininya diwarnai awalnya. Nah, setelah diwarnai, gunting mengikuti garis ini. Nah, setelah digunting, Ibu akan bagikan kardus ini dan digunting juga mengikuti lingkaran ini. Nanti dikasih paku payung untuk menancapkan spinnernya itu. Iya, masing-masing. Kan Ibu nggak bawa warna, nggak bawa sharing. Namanya ditulis Kak Bu, sesuai kan Bu? Namanya ditulis. Bu, di sini Bu, taruh sini. Ya, ini iya namanya. Enggak, iya, digunting aja. Oh, kotaknya. Ya, tapi jangan dipisah. Diwarnai dulu, setelah diwarnai baru digunting mengikuti pola lingkaran ini. Nah, terus ditempel ke kardusnya. Apa? Semuanya diwarnai. Lihat Bu, awalnya warna apa Bu? Tuh. Awannya diwarnai lagi. Reza, mau kemana Reza? Ya wes, langsung. Cepet Re. warna apa sih? Ibu kasih waktu ya. Sampai jarum panjangnya itu nyampe ke 10. Udah selesai diwarnai. Halo Putri, nih, Kar. Nih, oh positif. Aku udah pakai. Lihat.
warna merah. Jadi Hijau. Kuning ini deh, iya kanan. Aska, ini loh kasih double click. Ngaco. Penting. Mana punya? Boleh ya, Nay? Boleh. Punya aku kok. Punya siapa ini? Belum dijawab. Tulis. Tuh, loh. Udah. Ya. Putaran air apa? Dari tanggapan kalau dari Niza.